Salam bahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jack Meril Ibo pada kesempatan ini menyampaikan turut berbelasungkawa yang dalam bagi tragedi kemanusiaan yang terjadi baik di Papua Pegunungan maupun di Papua Tengah. Keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi penghiburan dan kekuatan oleh Tuhan. Melihat situasi konflik berulang dan berkepanjangan di Papua, saya merasa perlu dan turut serta bertanggung jawab melalui penyampaian pernyataan publik sebagai seruan moral dan iman bagi gereja-gereja di tanah Papua. Pada kesempatan ini saya mau membuat pernyataan publik dengan tema atau dengan judul Gereja-gereja wajib menggerakkan perdamaian. Tanah Papua adalah tanah kaya sumber daya alam, kaya budaya, kaya identitas, dan kaya nilai kemanusiaan. Tetapi di balik kekayaan itu, Papua juga menyimpan luka panjang, luka ketidakadilan, luka kekerasan, luka kemiskinan, luka pelanggaran HAM, luka keterbelakangan pendidikan dan kesehatan, serta luka akibat konflik yang terus berulang. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan yang harus kita ajukan kepada diri kita sendiri, di manakah posisi gereja? Apakah gereja hanya menjadi penonton? Apakah gereja hanya memberikan nasihat damai dari mimbar? Apakah gereja hanya membuat resolusi tetapi tidak sungguh-sungguh masuk ke tengah penderitaan umat? Apakah gereja hanya berdoa tetapi tidak bergerak dan menghadirkan keadilan, pemulihan, dan rekonsiliasi? Saya percaya gereja tidak boleh berhenti pada kata-kata. Gereja wajib bergerak. Gereja wajib hadir. Gereja wajib menggerakkan perdamaian di tanah Papua. Gereja hadir bukan untuk menjadi alat kekuasaan. Gereja hadir bukan untuk membelah kelompok tertentu. Gereja hadir bukan untuk memperbesar dirinya sendiri. Gereja hadir untuk menyatakan kasih, membela martabat manusia, merawat kehidupan, dan menjadi rumah aman bagi semua orang yang terluka. Dalam konteks Papua, gereja harus menjadi ruang publik yang mempersatukan. Gereja harus menjadi tempat di mana perbedaan tidak dimusuhi, tetapi dirawat. Gereja harus menjadi ruang di mana pihak-pihak yang bertikai dapat bertemu, berbicara, mendengar, dan menjadi jalan damai. Gereja tidak boleh menjadi bagian dari ruang kekerasan dan atau ikut mempertajam konflik. Gereja tidak boleh masuk dalam logika permusuhan, balas dendam, kebencian, dan kekerasan. Gereja harus menolak cara berpikir yang menjadikan manusia sebagai korban demi kepentingan politik, ekonomi, atau kekuasaan. Gereja dipanggil menjadi pelintas batas. Gereja harus mampu menjembatani masyarakat sipil, pemerintah, aparat keamanan, kelompok-kelompok yang berseberangan, para korban, para pemimpin adat, perempuan, anak-anak muda, dan seluruh masyarakat yang merindukan masa depan Papua yang damai. Gereja harus hadir di zona transisi, yaitu ruang di mana hidup dan mati manusia dipertaruhkan. Gereja tidak boleh hanya tinggal diam dalam zona nyaman. Gereja harus turun ke tengah-tengah realitas
Gereja harus mendengar tangisan umat. Gereja harus berdiri bersama mereka yang takut, terluka, tersingkir, dan kehilangan harapan. Inilah panggilan gereja. Menjadi rumah besar bagi semua orang. Rumah besar yang menerima tanpa diskriminasi. Rumah besar yang melindungi korban kekerasan. Rumah besar yang membuka ruang dialog. Rumah besar yang menyembuhkan luka. Rumah besar yang mengingatkan negara agar menjalankan keadilan. Rumah besar yang mengingatkan masyarakat agar menolak kekerasan. Rumah besar yang mengingatkan semua pihak bahwa tanah Papua bukan sekadar wilayah politik, tetapi tanah kehidupan, tanah manusia, dan tanah ciptaan Tuhan. Karena itu saya menyerukan kepada gereja-gereja di tanah Papua, jangan hanya berbicara tentang damai, gerakanlah perdamaian. Jangan hanya menyusun pernyataan, masuklah ke tengah umat. Jangan hanya membangun gedung, bangunlah manusia. Jangan hanya menjaga institusi, jagalah kehidupan. Jangan hanya merawat kekuasaan gerejawi, rawatlah martabat manusia sebagai imago Dei atau gambar Allah. Pada bagian ini, saya ingin menyampaikan satu seruan yang mungkin berat, tetapi perlu kita renungkan dengan hati yang jujur di hadapan Tuhan. Kalau boleh, untuk sementara waktu, gereja-gereja di tanah Papua perlu mempertimbangkan untuk menghentikan atau menunda lebih dahulu pembangunan gedung-gedung gereja yang terlalu mewah, terutama di kota-kota besar. Bukan karena gedung gereja tidak penting. Gedung gereja tetap penting sebagai tempat ibadah dan persekutuan umat. Tetapi hari ini, di tengah luka Papua yang begitu dalam, kita harus bertanya, apakah Tuhan lebih dimuliakan oleh gedung yang megah atau oleh manusia yang diselamatkan, dipulihkan, diberi makan, dididik, disembuhkan, dan diperdamaikan? Jangan sampai di satu sisi kita membangun gedung-gedung yang indah, tetapi di sisi lain umat Tuhan menangis dalam kemiskinan. Anak-anak muda kehilangan masa depan. Para korban kekerasan tidak dipulihkan. Para janda dan yatim piatu tidak diperhatikan. Masyarakat adat kehilangan ruang hidup. Dan saudara-saudara kita hidup dalam ketakutan. Inilah saatnya gereja-gereja di tanah Papua bersatu. Semua denominasi gereja perlu duduk bersama, merendahkan hati dan berkata, untuk sementara, mari kita kurangi kemegahan fisik, lalu kita bangun proyek besar kemanusiaan bagi Papua. Saya menyerukan juga agar gereja-gereja menggalang donasi besar dari umat Tuhan di seluruh tanah Papua, bahkan dari umat Tuhan di luar Papua, untuk membiayai program-program kemanusiaan dan perdamaian yang nyata. Ini bukan sekadar pengumpulan dana biasa. Ini adalah gerakan iman. Ini adalah persembahan kasih. Ini adalah cara gereja berkata kepada Papua, kami tidak meninggalkanmu. Dana besar itu dapat diarahkan untuk program-program yang konkret. Pertama, membentuk dana kemanusiaan lintas gereja untuk membantu korban konflik, keluarga yang kehilangan tempat tinggal, anak-anak yang putus sekolah, janda, yatim piatu, dan masyarakat yang hidup dalam ketakutan. Kedua, membangun pusat pemulihan trauma bagi anak-anak, perempuan, keluarga korban kekerasan, dan masyarakat yang mengalami tekanan psikologis akibat konflik berkepanjangan. Ketiga, menyediakan beasiswa perdamaian bagi anak-anak Papua, bagi orang asli Papua maupun anak-anak dari keluarga pendatang yang hidup dalam keterbatasan, agar mereka dapat belajar, bertumbuh, dan menjadi generasi pembawa damai. Keempat, membentuk tim mediasi gereja yang terlatih, terdidik, independen, dan dipercaya untuk masuk ke wilayah-wilayah rawan konflik, mendengar para pihak, membuka ruang dialog, dan mencegah
kekerasan yang baru. Yang kelima, membangun layanan kesehatan bergerak lintas gereja, terutama bagi daerah-daerah yang sulit dijangkau, agar gereja tidak hanya berkhotbah tentang kasih, tapi menghadirkan kasih itu dalam pelayanan nyata. Keenam, menyediakan rumah aman bagi korban kekerasan, perempuan, anak-anak, keluarga yang terancam, dan siapapun yang membutuhkan perlindungan sementara. Yang ketujuh, membentuk pusat data kemanusiaan gereja, agar gereja memiliki informasi yang benar tentang korban, pengungsi, kebutuhan masyarakat, wilayah rawan, dan langkah-langkah pemulihan yang perlu dilakukan. Kedelapan, menggerakkan ekonomi umat melalui koperasi, pertanian, perikanan, pelatihan kerja, dan usaha kecil yang membangun kemandirian masyarakat, bukan ketergantungan. Kesembilan, mengadakan pelatihan damai di sekolah minggu, pemuda gereja, sekolah-sekolah Kristen, komunitas adat, jemaat-jemaat lokal, agar budaya damai ditanam sejak dini. Dan yang terakhir, yang ke-10, membentuk forum doa dan aksi lintas gereja yang tidak hanya berdoa dari mimbar, tapi turun langsung merawat korban, memfasilitasi dialog, dan menjaga ruang hidup bersama. Saya percaya tidak semua persoalan Papua dapat diselesaikan oleh negara. Negara memang memiliki tanggung jawab yang besar, tapi gereja juga memiliki tanggung jawab moral, spiritual, dan kemanusiaan. Gereja tidak boleh menyerahkan seluruh beban Papua hanya kepada negara. Gereja juga bisa, gereja juga mampu, gereja juga dipanggil untuk mengambil bagian dalam penyembuhan tanah ini. Karena itu langkah berikutnya yang sangat mendesak adalah menggelar kembali konferensi gereja dan masyarakat. Konferensi gereja dan masyarakat terakhir pernah dilakukan pada tahun 2016. Sejak saat itu sampai hari ini, konferensi besar seperti ini belum lagi dilakukan. Padahal keadaan Papua terus berubah, konflik terus berkembang, luka sosial semakin kompleks, generasi muda menghadapi tantangan baru, relasi antara masyarakat, negara, aparat keamanan, gereja, adat, dan kelompok-kelompok sosial perlu dibicarakan kembali secara jujur, terbuka, dan bermartabat. Maka saya menyerukan agar gereja-gereja di tanah Papua segera menggelar konferensi gereja dan masyarakat untuk menghasilkan program perdamaian yang konkret bagi Papua. Konferensi ini jangan hanya menjadi acara seremonial, jangan hanya menjadi ruang pidato, jangan hanya menghasilkan dokumen yang disimpan di dalam lemari. Konferensi ini harus melahirkan agenda perdamaian yang nyata, terukur, dan dapat dijalankan secara bersama-sama atau secara kolaboratif. Konferensi ini perlu menghadirkan para pemimpin gereja, tokoh adat, perempuan, pemuda, akademisi, korban konflik, pemerintah, aparat keamanan, masyarakat sipil, lembaga kemanusiaan, dan semua pihak yang sungguh-sungguh ingin melihat Papua dipulihkan. Biaya konferensi ini sebaiknya datang dari partisipasi umat Tuhan di semua gereja di tanah Papua. Dengan demikian, konferensi ini benar-benar menjadi milik umat, bukan milik elit, bukan milik satu denominasi, bukan milik kepentingan politik tertentu, tapi milik gereja dan masyarakat Papua yang merindukan perdamaian. Coba kita bayangkan bila seluruh gereja di Papua bergerak bersama. Satu gereja mungkin terbatas, satu denominasi mungkin tidak cukup kuat. Tetapi kalau semua gereja bersatu, mengumpulkan kekuatan iman, dana, tenaga, pikiran, dan kasih, maka gereja dapat menjadi kekuatan moral yang sangat besar bagi perdamaian Papua. Inilah saatnya gereja membuktikan bahwa Injil bukan kata-kata,
Injil adalah tindakan. Injil adalah pemulihan. Injil adalah keberpihakan pada kehidupan. Injil adalah keberanian untuk merawat manusia yang terluka. Papua tidak hanya membutuhkan gedung-gedung yang megah. Papua membutuhkan gereja yang menangis bersama umat. Papua membutuhkan gereja yang turun ke jalan-jalan penderitaan. Papua membutuhkan gereja yang membuka pintu bagi semua korban. Papua membutuhkan gereja yang mengumpulkan persembahan bukan untuk tembok dan atap, tetapi untuk nyawa, masa depan, dan untuk perdamaian. Kepada pemerintah saya menyerukan, dengarkanlah suara gereja, suara masyarakat adat, suara korban, suara perempuan, suara anak-anak muda, dan suara mereka yang selama ini tidak diberi ruang. Perdamaian tidak dapat dibangun hanya dengan pendekatan keamanan. Perdamaian membutuhkan keadilan, membutuhkan dialog, pengakuan martabat, dan keberanian untuk menyembuhkan luka-luka sejarah. Kepada aparat keamanan, saya menyerukan, lindungilah rakyat sebagai manusia yang bermartabat. Setiap tindakan negara harus menjunjung hukum, menjunjung kemanusiaan, dan menghadirkan keadilan. Kelompok-kelompok yang masih memilih jalan kekerasan, saya menyerukan, mari membuka ruang kemanusiaan. Tidak ada masa depan yang dibangun di atas darah, dendam, dan ketakutan. Kepada seluruh masyarakat Papua, baik orang asli Papua maupun saudara-saudara pendatang, saya menyerukan, mari kita jaga tanah ini bersama. Papua harus menjadi rumah bersama, bukan ladang permusuhan. Perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk meniadakan. Perbedaan harus menjadi kekayaan untuk membangun masa depan yang manusiawi. Gereja-gereja di tanah Papua harus bersatu. Mari kita hentikan sementara perlombaan membangun kemegahan fisik dan mulai membangun gerakan besar kemanusiaan. Mari kita kumpulkan persembahan kasih dari umat Tuhan untuk membiayai perdamaian. Mari kita gelar kembali konferensi gereja dan masyarakat. Mari kita lahirkan program perdamaian yang nyata bagi Papua. Sebab perdamaian bukan hanya tugas negara. Perdamaian juga adalah tugas gereja dan masyarakat. Gereja-gereja di tanah Papua wajib menggerakkan perdamaian karena Injil Kristus adalah Injil damai sejahtera. Kristus sendiri hadir bagi mereka yang terluka, tersingkir, gagal, kehilangan harapan. Maka gereja yang mengikuti Kristus harus hadir di tempat yang sama, di tengah luka, di tengah konflik, di tengah ketakutan, dan di tengah pergumulan umat. Papua membutuhkan gereja yang berani bersuara benar, berani bertindak, berani berpihak pada kemanusiaan, berani menolak kekerasan, berani menjadi jembatan, berani membangun rekonsiliasi, berani menggerakkan perdamaian. Kiranya gereja-gereja di tanah Papua tidak menjadi penonton sejarah, tetapi menjadi pelaku utama perdamaian. Kiranya gereja menjadi ruang publik yang menyatukan, rumah besar yang melindungi, dan pelintas batas yang menghadirkan kasih Kristus bagi semua orang. Tuhan memberkati tanah Papua. Tuhan memberkati gereja-gerejanya. Tuhan menolong kita semua untuk menjadi pembawa damai. Salam bahagia. Salam damai. Saya Cek Meril Ibo.